Oke, berjumpa lagi bersama Ariel. Ini eh, reel Stella SW 10.000 PG baru dan baru dipakai satu kali. Mau minta melakukan perawatan ke tempat saya. Ini perawatan yang kita lakukan cuma di luar saja, tanpa harus membongkar bagian dalam sini, dan tidak perlu juga dicuci dengan air. Itu sudah sangat cukup bagi saya loh ya. Nah, ya, alat-alatnya cuma koas kecil, obeng min kecil yang agak besar sedikit, sama tisu basah. Nah, sebelumnya ini sudah saya utarakan sama yang pemiliknya bahwa sebelum melakukan mancing, seluruh bodi ini diolesin tipis-tipis pakai grease. Nah, setelah pulang mancing, dia bawa ke tempat saya. Nah, sekarang tipsnya untuk merawat reel spinning tanpa harus dicuci dengan air. Oke, langkah pertama kita lap seluruh bodi ini pakai tisu basah. Ini ya tisu basahnya ya. Nah, kita ambil secukupnya. Baru kita lap seluruh permukaan bodi yang setelah dipakai mancing tadi ya. Ini kita lap semua. Kenapa saya tidak menggunakan air? Karena di areal Sangatta sini sangat tinggi zat asamnya, apalagi pakai air keran ya. Kita lepas dulu spolnya. Nah, di bagian-bagian sini kita lap semua sampai bersih, bekas-bekas grease awalnya itu ya. Nah, oke, sama di sini juga. Sama di sini. Oke. Oke. Tahap pembersihan pakai tisu sudah selesai. Langkah kedua, kita pakai tisu kering. Nah, ya. Yang bekas-bekas tadi kita lap pakai tisu basah, kita keringkan pakai ini ya. Nah, supaya yang basah-basah tadi segera kering. Oke. Dilap semua di bagian-bagian sininya. Oke. Oke.
Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, ini yang paling penting, kita kasih grease. Nah, ini pakai grease. Yang ini kita ambil sedikit, kita oleskan ke seluruh bodi. Nah, bodinya gini ya, dikit-dikit aja. Tuh, bodinya sini. Memang real agak sedikit dipegang itu rasa nggak enak karena belepotan sama grease. Nah, kita ratakan seperti ini ya, pakai tangan aja nggak apa-apa. Nah, ini baut-bautnya juga dikenakan grease juga ya. Nah, tuh sama ini. Nah, ya sampai ke sini-sini. Baru diratakan pakai tangan. Sama di sininya juga semua, pokoknya seluruh body diolesin pakai grease tipis-tipis. Nah, kalau ada baut-bautnya juga ditambahin. Tuh di dalam-dalam sini juga, di bagian rotor ya. Nah, kalau ada lubang-lubang gitu olesin aja. Dalam sini juga. Oke. Lalu di spol juga. Nah, spol bagian dalam ya. Ini spol bagian luar. Kita ratakan seperti ini. Nah, tuh di sininya juga. Di sininya juga. Nah, cukup. Oke, kita masuk langkah keempat. Kita lakukan pembongkaran land roller karena di sini yang paling banyak kena air laut pada saat dipakai mancing. Oke, kita buka pakai obeng kecil dulu. Kita buka locknya ini. Pelan-pelan aja. Ini bautnya. Lalu tuh ini kita angkat. Lalu kita angkat ini. Nah, ini. Baru kita buka baut land roller. Oke. Nah, setelah ini terbuka semua, kita angkat land rollernya. Nah, oke.
Lalu kita bersihkan bagian permukaan dalam ini pakai tisu basah lagi ya. Nah, biar bersih. Sama di bagian belakangnya sini, sama as-asnya ini juga, biar terhindar dari air laut tadi itu. Nah, ini bearing kita keluarkan dulu bearingnya. Nah, ini ya bearingnya. Nah, itu sudah keluar di bearingnya satunya. Nah, kalau bearingnya kita pakai tisu kering aja cukup. Kita gini-gini kan ya. Nah, dilap itu aja. Oke. Kita bersihkan aja semua bagiannya. Biar bersih. Nah, tuh. Sama di bagian sini. Nah, oke. Oke, setelah dirasa ini sudah bersih, setelah dilap kita olesin grease di bagian sini ya. Nah, bagian sini sama di bagian sini. Nah, di bagian bail armnya sama di tempat bautnya nanti. Oke. Nah, sama di sini juga. Biar kalau ada rembesan dari air laut dia sudah ada proteknya. Oke, setelah itu kita kasih masuk ini ya, ring busing yang ada sealnya. Nah, habis itu kita kasih masuk bearing. Nah, setelah itu kita tetesin oil bagian bearingnya. Oke, setelah itu kita ke bagian land rollernya, kita kasih grease sedikit di bagian dalam sini ya. Nah, sininya juga di sela-selanya, sama di sininya juga kalau perlu, sisa-sisa aja. Oke, setelah itu kita pasang di sini. Nah, itu kita kasih masuk ini busing kecil. Busing kecil kita kasih masuk, baru kita kasih masuk bearing lagi. Nah, setelah itu kita tetesin oil. Setelah itu kita putar-putar biar dia merata. Nah, habis itu kita kasih masuk. Ini lagi penutupnya ya, kita olesin grease yang bekas sisa-sisa di kaos ini udah cukup sininya. Oke. Nah, setelah itu kita tempel. Oke, mantap. Tuh baut kecil untuk locknya. Oke, ini sudah berputar sempurna ya. Nah, oke, setelah itu, setelah
proses grease di seluruh bodi selesai, sama pembersihan di bagian land roller juga sekalian pemasangan. Kita kasih oil di bagian yang bergerak ya, seperti di sini. Nah, ini sama di sini. Nah, biar dia lancar. Oke, mantap. Serta kasih grease juga di bagian sini. Nah, bodinya ini, bodi engkolnya ini kasih grease. Biar dioles-olesin gini ya. Baru dilap-lap aja pakai tangan, ini sudah terlumurin dia dengan grease. Setelah itu di bagian sini kita kasih oil lagi. Nah, tetesin ya, 2 tetes lah cukup. Nah, biar lancar dan menghalau air laut masuk ke dalam situ. Oke, kita pasang bagian spol. Nah, oke, kita kasih masuk knob spolnya. Terus kita kasih masuk engkolnya. Nah, ini sudah lancar kembali, mantap. Nah, jadi kalau menurut saya perawatan reel setelah mancing itu seperti itu aja sudah cukup. Nanti diulangin seperti itu lagi setelah mancing. Nah, terus tidak perlu juga dicuci dengan air, karena air itu sangat merusak sekali. Kalau bagi saya, setelah saya melakukan penyerpisan beberapa kali, itu banyak bearing di bagian land roller ini yang berkarat. Terus tuh ada juga di bagian rotor, di bagian pinion itu juga berkarat. Nah, itu akibat dari air juga di bagian-bagian dalam sini. Nah, itu jadi ini kalau juga ini pada saat seumpama ya, ini enggak perlu sampai di lock mati, ini enggak perlu, karena banyak juga saya menemukan kebanyakan di lock mati di bagian sini. Mur yang ada di dalam sini tuh sering dol, makanya saya sering membuatkan part-partnya itu. Oke, cukup sekian tips perawatan reel setelah mancing menurut saya seperti ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta bagikan ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lain. Oke, terima kasih.